Ya, hari ini kita mempelajari tentang hypothesis testing ya. Ya, secara spesifik saya akan membahas tentang chi-square test. Nah, jadi sebenarnya hypothesis testing ini ya, itu tuh salah satu tools atau salah satu alat yang sangat powerful di dunia statistik. Jadi banyak sekali kita gunakan ya dalam dunia statistik. Nah, jadi hypothesis testing ini itu merupakan salah satu alat atau salah satu metode yang paling sering digunakan of the most common atau yang paling umum digunakan ya, common itu umum atau biasa, common. One of the most common tool, jadi salah satu metode statistik yang umum digunakan, statistik tool, untuk to make sure our data is related with specific theory. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hypothesis testing. Jadi ini merupakan salah satu tool atau salah satu alat ya untuk supaya kita make sure itu memastikan bahwa data yang kita punya itu berhubungan dengan teori tertentu. Berhubungan dengan teori tertentu. Ini khususnya untuk chi-square ya. Karena kita mau mencocokkan data yang kita punya dengan random variable tertentu. Apakah sesuai atau tidak data yang kita punya dengan random variable tertentu. Nah, jenis-jenisnya itu ada berbagai macam ya. Type of hypothesis testing. Ada beberapa macam nih. Yang pertama ada t-test. Ada t-test. Oh, yang ketiga ada chi-square test. Nah, ini chi-square ya. Ditulisnya tuh begini. Nah, jadi kayak huruf X tapi agak sedikit beda. Jadi yang pertama meliuk-meliuk seperti ini, terus yang keduanya lurus. Nah, ini chi-square test. Ini dibacanya chi, chi, square. Ada F-test. Nah, masing-masing ini memiliki spesifikasi tertentu ya. Jadi fungsinya beda untuk menguji hal yang berbeda. Jadi untuk z-test ini secara spesifik dia particularly test the mean value. Jadi untuk mengecek rata-rata suatu data yang kita punya, apakah dia sesuai atau tidak gitu ya. Nah, untuk t-test ini untuk compare between two parameter statistik. Nah, jadi t-test ini untuk meng-compare atau membandingkan dua parameter statistik. Contohnya gini, misalkan kita punya data rata-rata berat badan atau tinggi badan ya, rata-rata tinggi badan manusia di seluruh dunia gitu ya. Nah, punya nih satu parameter rata-rata ya, satu parameter statistik yaitu data tinggi badan seluruh dunia.
Nah, kalian ngambil sampel nih. Ngambil sampel beberapa orang di orang Bandung gitu ya. Dapatlah beberapa orang Bandung gitu kan. Punya data seluruh dunia sama orang Bandung. Nah, kalian bandingkan tuh yang seluruh dunia dengan yang orang Bandung gitu ya. Nah, di-compare apakah sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, oh berarti ya orang Bandung itu adalah termasuk salah satu dari beberapa orang di dunia ini gitu ya. Seperti itu. Ya itu salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Jadi untuk meng-compare dua parameter statistik. Kalau misalnya yang z-test ini tidak meng-compare ya, hanya satu data saja. Kalau ini ada dua data yang mau kita bandingkan, apakah sesuai atau tidak. Mirip-mirip dengan t-test, chi-square juga sama ya. Nah, bedanya bukan dua parameter, tapi ini adalah keseluruhan persebaran atau distribusi ya, compare between real distribution data distribution with theoretical random variable. Nah, ini nih yang akan kita lakukan ya. Yang akan kita lakukan di tugas besar. Dan yang akan saya jelaskan juga hanya chi-square saja. Karena nggak sempat nih untuk z-test sama t-test. Nah, yang terakhir f-test ya. F-test ini itu untuk compare the variance of data. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menitik beratkan ke sini nih, chi-square. Tujuannya apa? Kita punya data nih, kita punya data ya, persebaran data tertentu gitu. Nah, kita mau sesuaikan nih, apakah ini itu sesuai dengan suatu random variable tertentu atau tidak. Kita pengen mengujinya. Misalkan, oh ini kayaknya sesuai nih dengan random variable yang sifatnya Gaussian gitu ya. Kita uji apakah sesuai atau tidak. Atau misalnya kita pengen uji nih apakah sesuai dengan random variable yang binomial contohnya ya. Atau misalkan dengan yang Poisson random variable. Sesuai nggak nih data yang kita punya? Nah, ini adalah hipotesis testing chi-square. Silahkan dicatat ya. Sambil dicatat, saya mau menerangkan tentang tugas akhirnya ya. Tugas akhirnya itu silahkan dicari ya salah satu atau nanti saya untuk detailnya kayak gimana di akhir perkuliahan aja. Intinya itu adalah untuk grupnya satu kelompoknya itu ya ada ketentuannya. Kalau misalnya di reguler pagi itu udah dibentuk ya kelompoknya. Sementara kayaknya yang reguler sore yang belum. Nah, untuk reguler sore dibikin dua grup aja ya, dua grup. Dan nanti si tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk PDF saja. Jadi tidak perlu dipresentasikan karena memang tidak sempat ya. Tidak perlu dipresentasikan untuk tugas akhir ini seperti itu. Nah, lalu untuk deadline pengumpulan tugasnya itu adalah sesaat sebelum ujian akhir semester ya. Misalkan nih kayak gini. Misalkan ujian akhir semesternya itu tanggal ya let's say hari Senin gitu ya. Ini contoh nih misalnya hari Senin misalnya tanggal ya ini anggap aja ya 2 Februari misalnya. Ini contoh ya, saya nggak tahu ini hari Senin tanggal berapa. Nah, pengumpulannya itu nggak jauh dari sini, nggak jauh dari hari Senin dan sebelumnya ya, sebelum hari Senin. Jadi misalkan ya hari Minggunya misalnya ya, hari Minggu tanggal 1 Februari.
Nah, ini akan saya infokan lebih lanjut. Intinya sesaat sebelum UAS dilaksanakan. Cukup jelas nggak untuk pengumpulannya? Jelas, Pak. Dan dikumpulkannya itu japri ya ke saya ya. Jadi tidak melalui grup. Jadi perwakilan dari kelompok tertentu itu japri aja ke saya. Karena kalau misalnya tugasnya dikirimin takut dicontek. Dan tapi sebenarnya sih khusus ya, setiap kelompok itu memiliki eh, apa namanya? Memiliki kasus tertentu gitu. Nggak mungkin sama antar kelompok. Nanti saya jabarkan detailnya setelah kuliah ini. Oke, ini untuk hypothesis testing. Jenis-jenisnya ini semua ya. Kita fokus ke chi-square nih sekarang. Chi-square test ya. Oh ya, udah di ini belum? Udah ditulis belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, chi-square. Chi-square test. Nah, dalam kurung, nah, seperti ini ya nulisnya. Jadi mirip-mirip X. Chi-square test. Fungsinya udah tahu ya, untuk mengkomparasi antara data asli ya, data yang asli yang sudah kita ukur, yang bentuknya distribusi, dengan random variable yang sifatnya teoretikal. Ya. Kalian udah tahu tuh random variable yang teoretikal ya. Beberapa sudah saya jelaskan. Yang pertama itu ada yang binomial ya, ada yang Poisson, ada random Gaussian normal random variable. Nah, yang akan menjadi tugas besar nanti itu yang sifatnya Gaussian ya, Gaussian random variable. Tapi sebelum ke sana kita pelajari dulu apa itu chi-square test ya. Nah, chi-square test ini untuk menguji to compare atau untuk membandingkan ya. Yang pertama itu adalah to compare real data distribution dengan theoretical random variable. Nah, di sini itu hasil akhirnya apakah antara data distribution ini gitu ya dengan theoretical ini apakah sesuai atau tidak, atau terkolerasi atau tidak ya. Is the real data distribution suitable ya. Suitable itu sesuai atau ya mencerminkan si teoretikalnya atau tidak with theoretical random variable. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab ya. Kalau sesuai ya berarti oh si data ini adalah data Gaussian random variable kayak gitu. Kalau tidak sesuai ya berarti bukan Gaussian random variable. Seperti itu. Ini adalah hal yang mau kita jawab di sini. Yes or no gitu ya. Yes or no. Nah, ini adalah pertanyaan yang ingin kita jawab dari chi-square test di sini. Nah, untuk lebih memahaminya, saya mau menjelaskan ke kasus yang sangat sederhana aja ya. Kasus yang sangat sederhana dari chi-square test. Misalnya ini, kita langsung aja ke contoh ya. Sampel. For example, misalnya ya, for example,
Ini yang sederhana aja ya. Preferable car brands. Preferable car brands atau yang ya orang-orang tuh prefer merek mobil apa sih, gitu ya. Ini contoh yang sederhana. Nah, misalkan kita menguji atau mengambil sampel untuk 100 orang ya, 100 orang mahasiswa teknik mesin let's say. Nah, mahasiswa teknik mesin itu dicek nih satu-satu ya. Dicek satu-satu dari 4 brand yang ada ya. Misalnya ini adalah real datanya ya. Real data distribution. Nah, misalnya seperti ini nih. Dari 4 brand, yang pertama ini ada Toyota ya, jelas. Toyota, ada Honda. Apalagi merek mobil yang banyak apa? Toyota, Mitsubishi. Honda, Mitsubishi. Jangan Jepang semua. Hyundai. BMW ya, BMW. Nah, misal 4 aja nih. Ditanya nih, kamu prefer mobil yang mana sih? Gitu ya. Nah, setelah ditanya, ya anggaplah datanya seperti ini ya. Setelah ditanya, datanya seperti ini. Dari 100 orang yang milih Toyota itu ada, misalnya ya, ada 30. Nah, ini 30 nih. Yang milih Honda ada 25. Gitu. Yang milih Mitsubishi itu ada, jangan 25 deh, 23 misalnya ya. Yang milih Mitsubishi ada 26 misalnya ya. Ini misal aja. BMW sisanya berarti berapa tuh? Pakai iya, 50. Hei, fokus. Sisanya berapa nih? 23 ditambah 26 kan 49 ya. Ditambah 30, 79. Sisanya 21 nih. 21 orang prefernya BMW gitu ya. 21. Nah, seperti ini. Ini kan kalau misalnya kita lihat gitu ya, distribusinya itu cenderung tidak mirip seperti Gaussian random variable, tidak juga mirip seperti Poisson atau binomial ya, yang kayak seperti ini bentuknya itu kan enggak ya, ini kayak cenderung merata gitu kan, lebih ke arah merata walaupun nggak merata-merata banget. Nah, kita suspek gitu ya, ini kayaknya itu sesuai deh sama kalau misalnya kita uji dengan ini ya, dengan uniform random variable. Nah, jadi kita suspek bahwa ini tuh sesuai dengan uniform random variable, di mana uniform random variable itu sifatnya namanya juga uniform ya. Kalau uniform random variable itu pasti bentuknya begini nih. Kalau misalnya ada 4 ya berarti semuanya itu sama nih, uniform gitu kan. Nah, kayak gini. Atau ini jangan F deh. Ini adalah PX. Ya, kalau ada 4 berarti ya 1 dibagi 4. Berarti ini adalah 0,25. Ini adalah 0,25. Yang ini 0,5. Ini juga sama 0,2. Nah, jadi ini tuh kita suspek ini kayaknya sesuai deh sama uniform random variable. Uniform random. Jadi data ini kita expect ya. Nah, sesuai dengan uniform random variable. Ini jenis random variable yang baru saya ajarkan ya.
Tapi ya karena ini sangat sederhana sekali ya, jadi saya masukin di chi-square aja untuk pengujian, supaya perhitungannya tidak sulit. Nah, intinya uniform random variable ini tergantung intervalnya ya, bukan interval, tergantung ada beberapa kategorinya berapa nih. Intinya dibagi rata aja semua. Kalau kategorinya ada 5, berarti PX-nya itu ya berarti 1 dibagi 5 ya, 0,2. Nah, seperti itu ya untuk uniform random variable. Pokoknya sama aja dibagi rata. Nah, kita expect bahwa data distribusinya itu, real data distribusinya itu terkorelasi atau sesuai dengan uniform random variable. Nah, tapi harus kita uji dulu dong, apakah benar sesuai dengan uniform random variable? Makanya kita gunakan chi-square test untuk mengujinya. Nah, jadi dari sini langkah pertama ya dalam chi-square test itu adalah step of chi-square test. Langkah pertama itu merupakan set the hypothesis. Nah, hipotesis itu adalah ya dugaan kita yang mau kita jawab ya. Dugaannya apa? Bahwa real data distribution yang kita miliki itu ya sesuai dengan uniform random variable. Jadi di sini dalam kasus ini si hipotesis ada simbolnya nih, hipotesis itu H0 ya. Hipotesis itu adalah the real data distribution is suitable. Suitable itu sesuai ya, terkorelasi atau sesuai with uniform random variable. Nah, jadi ini adalah hipotesisnya. Silakan dicatat ya. Jadi pertama set dulu hipotesisnya atau tentukan hipotesisnya. Ini tergantung ya, kalian ngelihat real datanya kayak gimana. Bisa jadi real datanya begini ya. Nah, kalau gini berarti sesuainya dengan apa kira-kira? Kalau datanya begini. Kira-kira sama random variable yang kayak gimana nih sesuainya? Kalau datanya kayak gunung gini. Kanan kiri simetris terus ada puncaknya. Sesuai dengan apa? Hah? Halo. Kalau datanya begini sesuainya dengan apa? Gaussian gitu ya. Jadi tergantung nih. Hipotesisnya tergantung data yang kita punya gitu ya. Dan satu hal lagi yang mau saya kasih tahu ya, kemungkinan besar ini masuk ke dalam UAS ya. Tentang chi-square ini masuk ke dalam UAS juga. Jadi tidak hanya tugas besar, tapi juga masuk UAS, masuk materi UAS. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke, sudah kita set hipotesisnya, lalu kita beranjak ke langkah yang kedua itu ya, calculate. Belum ke calculate. Make table of, nah ada dua ya. Yang pertama adalah observed frequency, and
OF ya, ini namanya. Dan expected frekuensi. Ini namanya EF. Nah, ini adalah frekuensi. Kalau observe frekuensi, ini berasal dari from real data distribution. Kalau expected frekuensi, ini berasal dari theoretical random variable. Nah, karena kan kita ada punya data ya. Punya data di mana ini untuk merek mobilnya ada Toyota, ada Honda, ada Mitsubishi ya, ada BMW. Nah, jadi kita buat tabel nih. Buat tabel berapa sih observed frekuensi dan expected frekuensi. Nah, pertama observe frekuensi. Nah, ini adalah hasil yang dari real dataset atau yang kita ukur gitu ya. Yang suka Toyota berapa orang? Ada 30. Ada 30 gitu ya. Terus yang suka Honda ada 20 ya. Yang suka Mitsubishi ada 26. Terus yang suka BMW ada 20. Nah, ini adalah expected frequency ya. Expected frequency. Nah, ini itu asalnya dari expected frequency itu adalah PX ya, PX dikalikan dengan total sampel. Nah, ini adalah probabilitasnya dikalikan dengan total keseluruhan sampelnya. Kita tahu bahwa kalau misalnya uniform random variable, kalau misalnya ada 4 kategori ya udah berarti 1 dibagi 4 ya. Kita tahu nih PX-nya itu adalah 0,25. Kalau dikalikan ada 100 sampel, kasih terangan ya, ini from 100 sampel. Nah, berarti 100 dikali 0,25 berapa tuh? 100 dikali 0,25 25. Nah, berarti ini adalah 25 nih semuanya yang sama. Karena uniform. Kita expect-nya setiap kolom ini 25 gitu ya, jumlah frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kita expect tuh kayak gini nih. Di bawah 26. Ya, tapi ini 20 berapa tadi? 23 ya? 23 ini 20. 23, 26. Nah, jadi begini. Nah, ini adalah expected frekuensi. Nah, terus kita juga biar sekalian ya, ini kita hitung aja sekalian karena ini masuk ke dalam perhitungan chi-square nanti. Jadi kita selisihkan antara OF min EF. Berapa tuh kalau diselisihkan? 30 dikurangi 25? 5 ya. 23 dikurangi 25 minus Minus 2. Ini 1, ini minus 4. Lalu di sampingnya ini yang kuadrat nih. OF min EF dikuadratin. Ini perlu untuk kita ya, perlu untuk kita menghitung chi-square. 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4, ini 1, ini 16. Nah, itu langkah yang kedua. Kita jumlahin nih. Ini
itu diperlukan ya. 25 ditambah 5, 30 ditambah 16, 40. Oke, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah setelah kita mengetahui ya tabel ini, ya udah kita hitung calculate chi-square. Di mana nilai chi-square ini adalah sama dengan observed frequency dikurangi expected frequency dikuadratkan dibagi dengan expected frequency. Oh ya, ini dikasih sigma ya. Dikasih sigma. Nah, seperti ini. Ya, itu adalah chi-square-nya. Nah, karena kita udah tahu nih jumlahnya 46 ya, ya udah berarti chi-square untuk kasus kita ini itu adalah 46 dibagi dengan EF. Nah, EF-nya itu kan selalu sama ya untuk tiap kasus. Ini sebenarnya gini ngitungnya ya. Jadi satu-satu kita hitung. Nah, untuk yang pertama itu berarti 25 dibagi dengan 25. Ini adalah pengurangannya ya. Pengurangan OF min EF kuadrat. Ini adalah si EF-nya. Nah, terus ditambah lagi 4 dibagi 2, tambah lagi 1 dibagi 20, tambah lagi 16 dibagi 20. Nah, kebetulan expected frekuensinya itu sama ya untuk setiap kategori. Nah, nanti untuk tugas kalian ya, karena bukan uniform random variable, melainkan Gaussian ya, jadi ini pasti beda nih. Masing-masing pasti beda expected frekuensinya. Nggak mungkin sama. Udah kalau kita hitung berarti ini adalah 46 dibagi 25. Ini berapa nih kalau begitu? 46 dibagi 25. 1,84. 1,8. Nah, silakan sambil dicatat, saya mau cari tabel ya. Tabel yang digunakan untuk membandingkan antara chi-square yang teoritis dengan chi-square perhitungan. Statistik. Chi-square. Ini semua ada nih di buku statistika ya.
Jadi distribusi chi ada, distribusi T ada, distribusi F juga ada untuk ini hipotesis testing. Nah, ini dia. Ada di tabel 4 di ini ya, di appendix untuk buku Applied Statistics for Engineers. Nah, kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini adalah calculate, bukan calculate sih ya, lebih ke arah find. Find chi-square. Nah, ini chi-square yang berbeda. Ini adalah chi-square teoritis lah, bisa dibilang seperti itu ya. Alpha, V. Nah, jadi chi-square alpha, V ini adalah alfanya adalah signifikan level. Significant level. Nah, ini udah saya singgung kemarin ya. Jadi significant level itu adalah probabilitas yang digunakan supaya kalau misalnya probabilitasnya sekian itu bisa kita anggap sebagai signifikan. Nah, kayak kemarin waktu menguji ini ya random variable yang Poisson, kita anggap kalau misalnya si PX-nya itu lebih dari 5% ya, 5% atau 0,05, kita anggap ini tuh signifikan. Kita anggap ini signifikan. Nah, ya yang signifikan itu adalah yang relatif wajar terjadi ya. Wajar terjadi. Kalau misalnya probabilitasnya lebih dari 5%. Ini wajar terjadi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya si probabilitasnya dinaikkan atau signifikan levelnya dinaikkan ya, berarti ini semakin ketat gitu syaratnya. Misalkan PX-nya harus 10% gitu ya, 0,1. Nah, berarti kejadian-kejadian yang memiliki probabilitas minimal 10% itu yang kita anggap sebagai kejadian yang wajar. Kayak gitu. Jadi penentuan signifikan level ini salah satu hal yang penting ya. Ini kita sendiri yang menentukan tingkat kewajarannya mau berapa persen gitu ya, tingkat kewajarannya. Semakin tinggi tingkat signifikan level berarti itu konsiderasinya lebih ketat gitu. Lebih ketat. Si pengujiannya itu lebih ketat kalau signifikan levelnya semakin tinggi. Nah, ini umumnya ya kita pakai 5% ya. Usually 5% atau 0,05. Seperti itu. Semakin tinggi signifikan level berarti pengujiannya semakin ketat. Kayak gitu ya. Nah, sementara untuk V itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Degree of freedom. Nah, degree of freedom ini kita bagi berdasarkan jenis random variable yang mau kita cocokkan nih. Nah, misalkan gini ya. Kalau misalnya if random variable-nya itu adalah general ya. General. Random variable ya, ini umum, secara umum, random variable yang secara umum. Ini saya kasih yang gampangnya aja ya, jadi nggak terlalu sulit mikirnya. Jadi secara umum, random variable itu adalah dengan cara menghitung V-nya dengan cara seperti ini, yaitu jumlah kelas dikurangi dengan 1 ya. Nah, kelas itu adalah kategori yang kita buat tadi. Kategorinya ada 4 ya untuk kasus ini. Ada 1 nih Toyota, Toyota kedua, 3, 4.
Ada 4 kategori. Berarti untuk kasus yang kita punya, ya udah tinggal 4 dikurangi 1 ya. Jadi 3 V-nya untuk kasus yang kita punya. Tapi kalau misalnya kita mau mengasumsikan bahwa random variable-nya itu adalah Gaussian ya, Gaussian atau normal random variable, maka V-nya itu adalah jumlah kelas dikurangi dengan 3. Nah, ini ya yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kalian pakainya ini nih, karena untuk tugas besar kita pakainya Gaussian atau normal random variable. Seperti itu. Nah, tinggal lihat ke tabel. Kalau kita udah punya alfa sama V-nya, kita tinggal lihat ke tabel. Tabelnya di sini. Ada di tabel 4, di appendix ya, percentage point chi-square distribution. Nah, kita udah tahu tadi tuh bahwa oh kita pengennya alfanya ya udah pakai alfa yang 0,0, terus pakai V yang jumlahnya itu adalah 4 dikurangi 1. Karena ini kita masuknya yang general random variable ya. Yang general random variable. Ya udah berarti ini V-nya 3. Ya udah nih dilihat di tabel ini. Ada alfa, ada V. Jadi kita lihat ke kolom ini ya dan juga baris ini. Kita lihat kolomnya dulu nih. Ada alfa yang mulai dari 99,5% ya sampai ya ini nih. Sampai yang 0,005. Nah, ini lihat ya, ini itu Eropa nih. Jadi ini maksudnya adalah 0,005 kalau di Indonesia kayak gitu. Karena ini kan menggunakan standar Eropa ya. Kita menggunakan standar Eropa, yang di tabel ini menggunakan standar Eropa, jadinya kalau yang kita anggap 0,5 misalnya gitu ya, kalau di sana nulisnya gini doang, pakainya titik 5. Jadi 0 di depannya nggak ditulis. Nah, berarti yang mana dong kalau 5%? Tebak, apakah yang ini, atau ini? Itu 2 atau 3? Mana yang 5%? 0,500. Pak. Yang mana? Dua, Pak. Yang 2? Yang 2. Pak. 2. 2 ya. Yang 2, Ya, Pak. ini betul yang ini. Jadi kenapa kayak gini ya? Karena ini kita anggap 0,05. Ini tuh kita anggap 0,05 gitu ya. Ya udah kalau kali 100 kan jadinya 5 gitu. Jadi ini yang benar. Jadi kita pilih si alfanya yang di sini ya. P-nya pilih yang 3. Ya udah, kita dapat berapa nilai chi-square-nya? 7,81. Jadi kita dapatlah di sini nilai chi-square alfa, V itu sama dengan 7,8. Nah, nanti kalau di ujian UAS ya, ini disediakan, mirip-mirip kayak UTS kemarin. Jadi tabelnya disediakan. Yang penting tahu cara baca tabelnya ya. Ini saya rekam kuliahnya, jadi kalau kalian mau mengulang lagi, tinggal dilihat aja ya rekaman kuliahnya. Karena kan nggak sempat kecatat kalau tabel ya. Kalian catat aja nih tabelnya, tabel 4 di appendix e-book yang sudah saya share ya. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir langkah yang kelima. Conclusion. Nah, atau kesimpulan ya. Jadi dalam kesimpulan ini ada kaidahnya. Jika if
Kalau misalnya chi-square kalkulasi ya yang kita hitung nih, itu masih lebih rendah dibandingkan dengan chi-square alfa, phi, maka hipotesisnya diterima. HO accepted. Nah, kayak gini. Jadi diterima. Atau ya hipotesisnya benar, bisa dianggap begitu ya. Nah, kebalikannya. Jika chi-square itu lebih besar dibandingkan dengan chi-square alfa, v, maka ya udah kesimpulannya HO reject. Nah, kayak gini ya. Ya udah, kita kan tadi udah punya nilai. Kita udah punya nilai ya. Bahwa nilai si chi-square yang perhitungannya berapa tadi? Chi-square yang perhitungan ini ya 1,84. 1,8. Si chi-square dari tabel 7,81. Nah, jadi mana yang lebih besar? Yang ini ya. Simpulannya apa dong? Accepted atau rejected? Diterima. Diterima. Accept, Jadi asumsi kita itu diterima atau asumsi kita betul ya. Nah, seperti. Oke. Paham nggak? Dari awal, dari langkah 1 sampai langkah 5. Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, nanti di tugas akhir kalian itu ya, ini tugas akhir. Bukan tugas akhir, tugas besar. Tugas besar. Jadi kalian cari kasus yang diasumsikan sesuai dengan Gaussian random variable ya. Cari kasus yang diasumsikan dengan Gaussian random variable. Nah, masing-masing kelompok itu harus berbeda. Cari juga kasus yang tidak sulit untuk diukur ya. Jangan cari yang susah-susah lah. Nah, kayak tahun kemarin kalau nggak salah, ya kasusnya sederhana aja. Kalian beli ini tusuk gigi, tusuk gigi ya. Nah, tusuk gigi kan punya panjang nih. Panjangnya kan nggak sama semua tuh tusuk gigi ya. Nah, diukur tuh si panjangnya. Ukur yang panjangnya, terus kalian petakan. Oh, kayak gini nih panjangnya. Ya, pasti yang paling banyak yang tengah-tengah sini kan. Ada yang melenceng tapi nggak banyak. Jadi cari kasus yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah ya. Nih, saya kasih clue, kasusnya itu yang berhubungan dengan panjang, length ya, atau weight, supaya ngukurnya juga nggak susah gitu. Kalau nggak ngukur panjang, yang ngukur berat, ya nggak susah ya. Misal beli telur ayam, kalian timbangin satu-satu itu boleh gitu ya. Ya itu contoh aja ya. Jadi contoh-contoh yang kalian asumsikan ini kayaknya Gaussian deh bentuknya. Nah, cari contoh jangan yang repot-repot, jangan yang susah-susah, jangan yang mahal. Dan harus berbeda setiap kelompoknya. Ini untuk Kalau tugas besar ya. Kenapa? jumlah banyak datanya berapa Nah, ya, ini Pak? mau saya sampaikan. Minimal Siap.
minimal sampel itu 100 ya. Minimal ini minimal. Minimal banget, boleh lebih. Boleh lebih ya minimal sampel. Pakai alat ukur yang sesuai juga ya. Pakai alat ukur yang sesuai. Kayak misalkan gini. Nah, si itu apa tadi? Si tusuk gigi gitu kan. Itu paling plus minusnya 0,0 ya let's say 0,5 lah. 0,5 mm gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai penggaris nggak bakal ketahuan bedanya gitu. Ya sama-sama aja kalau misalnya ini 10 mili gitu ya. Ya sama-sama aja semuanya 10 mili, tapi kan nah ini 0,5 mm-nya nggak ketahuan. Jadi minimal harus pakai jangka sorong atau vernier caliper yang memiliki kecermatan pengukuran itu 0,1. Jadi bisa membedakan nih toleransinya. Gitu. Jadi cari alat ukur yang sesuai ya. Timbangan juga ya jangan timbangan yang dia hanya bisa membedakan 1 kilometer ya, kilogram, jangan. Pakainya yang dia bisa membedakan yang gram misalnya kayak gitu. Jadi lebih sensitif. Kayak gitu ya. Tergantung dengan si toleransi. Kalau nimbang berat badan sih nggak apa-apa ya. Kalau pakai timbangan kilogram nggak apa-apa. Kalau berat badan. Tapi kalau nimbang telur, nimbang yang kecil-kecil, jangan yang kilogram nimbangnya. Bahkan nyampe 1 kilo aja enggak, satu telur ya. Gitu. Jadi pakai alat ukur yang sesuai. Nah, jumlah kelasnya itu 10 ya. Jadi ada 10 interval. Misalkan tadi tuh tusuk gigi. Kita nemuin nih ya, yang paling kecilnya itu misalkan 9,50. Kayak gini ya. Panjangnya. Ini nilai minimal. Terus nilai maksimalnya itu ya let's say 10,5. Nah, berarti range-nya berapa? 10,5 dikurangi 9,5. 1 ya, 1,00. Satu, Nah, Pak. kalian bikin 10 kelas, berarti ada 10 interval. Ya udah berarti intervalnya berarti range dibagi jumlah kelas. Berapa nih? 1,00 dibagi 10. Jadi 0,10. 0,1. Nah, jadinya kalian bikinnya ya berarti 9,5 sampai dengan 9,6. Nah, ini berapa nih ukur, ada berapa frekuensi. Terus 9,6 sampai 9,7 ada berapa. Sampai dengan 10,5. Itu ya. Jadi jumlah kelasnya 10 nih udah ditentukan. Sampai di sini jelas ya tugas besarnya ya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau untuk tugas besarnya, kalau kayak pemakaian data air, listrik kayak gitu, bisa nggak ya, Pak? Soalnya kan per harinya gitu ada naik turunnya gitu, Pak. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tapi harus ada 100 sampel loh. Emang kamu ada datanya 100? Kebetulan ada, Pak. 100 bulan berturut-turut. Jadi 100 sampel itu kan, Pak, biasanya per hari kan satu sampel satu hari gitu, Pak. Atau gimana, Pak? Oh, boleh, boleh. Ya, boleh, boleh. Kalau harian nih berarti memungkinkan ya. Harian juga, Pak. Jadi kalau Boleh. kalkulasi itu Boleh bulan pakai kayak gitu, Pak. gitu, boleh. Boleh, Pak, boleh makasih, banget, Pak. boleh bang. Sip ya. Nah, ini saya mau waktunya masih ada sedikit, saya mau ngajarin pakainya di Excel kayak gimana. Tapi tugasnya sendiri harus clear nih, ngerti gitu. Apa yang disuruh tuh ngerti. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Yang disuruhnya ngapain itu ngerti ya. Nah, nanti kalian di laporan benar-benar menjelaskan dari mulai teoretikalnya ya, chi-square itu pengujiannya apa,
Nah, terus masuk ke kasus kalian sendiri. Yang pada akhirnya ya di bagian kesimpulan, ini kayak gini nih kesimpulannya. Apakah model yang kalian punya itu accepted atau tidak? Itu adalah kesimpulannya. Nah, kalau misalnya tidak accepted, kalau misalnya ya ini jikalau rejected, ini kasus kalian rejected. Itu kalian analisa apa penyebabnya, kenapa bisa kasus ini rejected, padahal kalian mengasumsikan ini adalah Gaussian gitu. Jadi harus ada penjelasannya ya, kenapa itu bisa rejected. Kayak gitu untuk di laporannya nanti. Oke? Clear untuk tugas besar? Aman ya? Nah, saya mau ngasih contoh untuk kasusnya ya. Kasusnya di Excel. Perhitungannya kayak gimana, saya mau jelasin secara singkat aja. Bentar, saya share screen dulu. Share screen ke Excel ya. Nah, let's say saya ini tuh lagi ngitung berat telur ayam misalnya ya. Saya beli 100 butir. Atau nggak mesti beli, minjem aja, minjem ke tukang telur ya. Pak minjemin satu-satu mau ditimbang, itu boleh. Nah, misalkan saya ngitung 100 butir telur ya. 100 butir telur diukur masanya. Atau diukur ya berapa gram dia gitu. Nah, ini kalian ukur satu-satu. Jadi kalian juga harus menyertakan nih data mentahnya kayak gimana ya. Telur pertama berapa gram, telur kedua berapa gram, dan seterusnya. Ya, ingat-ingat. Jadi kalian harus menyertakan data mentahnya juga di dalam laporan nanti. Nah, setelah kalian memiliki data tersebut, kalian ukur beberapa hal dulu nih. Yang pertama itu adalah nilai minimumnya. Minimum. Ya. Misalkan nilai minimumnya itu adalah telur biasanya berapa gram sih? 90, enggak nyampe. Ya, misalnya minimalnya 70 gram lah, let's say ya. 70 gram. Maksimalnya berapa? Misalkan 90, ya udah 90 gram, biar ngitungnya nggak susah. Nah, kayak gini nih. Jadi nilai minimalnya 70 gram, nilai maksimalnya 90 gram. Nah, terus berarti dari sini range-nya kita udah tahu ya. Range-nya berapa nih? 20. 20 kan, 20 gram. Kita mau bikin interval, ada 10 kelas, berarti intervalnya berapa? 2 gram. 20 dibagi 10 ya, berarti 2 gram. 2 gram nih. Intervalnya 2 gram. Nah, kalau mau ngitung rata-rata juga boleh, min sama median boleh ya. Berapa? Misalkan minnya itu adalah 72 misalnya ya, 72 gram, mediannya itu misalnya 71. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui ya, nilai minimal, maksimal, range, interval, kita buatlah kelasnya. Jadi ini adalah tabel untuk distribusinya ya. Pertama itu adalah frekuensi. Bukan frekuensi, ini interval atau kelas ya. Kelas yang ini adalah frekuensinya. Kelas yang pertama berarti dari 70 sampai berapa? 72. 72. Ini misalkan ada berapa telur nih dari 100 yang beratnya dari 70 sampai 72 gram. Ya, let's say 4 gitu ya. Terus kalau dari 72 sampai berapa? 74 ya. Kita lanjutin dulu. 74 sampai 76. 76 sampai 78. 78 sampai 80.
80 sampai 82, 82 sampai 84, 84 sampai 86, 86 sampai 88, 88 sampai 100. Nah, oh iya ini sebenarnya bagusnya ya. Bagusnya untuk kelasnya ini jangan benar-benar plek yang paling kirinya itu nilai minimalnya. Bagusnya sih dikurangi dulu. Dikurangi sedikit. Contohnya gini, kan kita tahu ya bahwa berat minimalnya 70. Nah, kita minus lagi misalnya 2 gitu ya. Jadi range-nya itu dari 68 sampai maksimalnya juga sama. Ini 100 ini 90. 60 Bang. Maksimalnya kan harusnya 90, tapi untuk kita sertakan di dalam tabel itu tuh kita tambahin 2 gitu. 92. Nah, kayak gini. Bagusnya gini ya. Jadi lebih sedikit lebih luas gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kayak gini juga boleh kok. Nah, kita hitung frekuensinya. Misal itu 4. Ini harus pas semuanya 100 ya. Ini ceritanya aja. Udah ngukur. Nah, kita hitung nih, ada berapa yang beratnya dari 70 sampai 72, 72 sampai 74, misalnya ada 8, jangan 6 misalnya. Yang ini naik bertahap. Yang ini misalnya biar enak sisanya berapa ya. Nah, yang ini misalnya itu ini minnya bukan 70, udah 82 ya. Ini 82, ini 81. Yang ini misalnya 14, yang ini misalnya ada 17 ya. 12, ini 14, ini 17, yang ini 13, misalnya ya, yang ini 10, yang ini 9, yang ini 3, misalnya begitu. Harus pas bentar. Ya, ini yang 13, ini 14, ini 12. Nah, yang ini berarti 4 juga. Nah, biar pas 100. Nah, ceritanya udah kayak gini nih. Udah punya data kelas dan frekuensi. Berarti ini frekuensinya apa? Yang OF atau EF? Yang observe atau yang expected? OF, Pak. OF. Oh ya, karena ini yang kita observasi atau dari real datanya kayak gini. Nah, kita bisa ini nih, kita bisa bikin histogramnya. Ya udah berarti masukin aja bar chart ya. Select data. OF. Tuh kan mirip kayak gunung gitu ya bentuknya ya. Nah, ini udah mulai agak-agak kelihatan gitu kan kayak Gaussian. Apakah betul? Ya udah kita cek ya. Kita cek menggunakan chi-square. Ini masih data yang real data ya. Kita real data udah beres nih sampai di sini. Nah, selanjutnya kita oh iya, dalam distribusi normal kita juga harus memasukkan ininya ya. Berapa rata-ratanya? Berapa standar deviasinya? Itu yang harus kita masukkan ke dalam hipotesa juga. Jadi ini sesuai dengan Gaussian random variable dengan rata-rata sekian dan juga standar deviasi sekian. Jadi harus ada informasi itu. Gitu ya. Nah, ini kalian udah ngukur rata-ratanya, standar deviasi juga harus diukur ya. Udah saya ajarin. Tinggal di STD, standar deviasinya let's say
Apa ya ini? Ya 4, 5 misalnya. Standar deviasinya tuh 5. Apakah sesuai atau tidak? Nah, dari sini kita ngitung expected frekuensinya. Oh, ini harus ada teorinya juga nih, cara ngitung expected frekuensi ya. Jadi kita bisa menghitungkan expected frekuensi melalui Excel, tapi tidak secara langsung. Melainkan kita mencari persentilnya terlebih dahulu. Saya masuk ke teori dulu ya, sebelum kita ngitung ke ininya, ke Excelnya. Kalau nggak salah pakai normal distribution. Normal sama dengan normal. Nah ini nih bisa ada ya, normal distribution. Nah kita harus masukin berapa nilai X, berapa nilai min, standar deviasinya, lalu kumulatif. Kalau kumulatif nggak usah terlalu dipikirin. Kita masukin true aja ya. Nah, inilah yang kita masukin ke dalam Excel. Tapi sebelum itu kita masuk ke teorinya dulu. Ini teori tentang Gaussian sih, sederhana. Udah kalian ketahui juga. Salah. Stop share. Nah, gini. Jadi di Excel itu yang kalian ukur itu adalah persentil. Nah, misal ini adalah Gaussian ya. Nah, misal kita tahu nih nilai X tertentu. Nah, yang kita ukur dari Excel itu adalah probabilitas sebelum X-nya ini nih. Jadi yang kita ukur itu adalah persentil. Yang kita ukur di dalam Excel. Nah, kan kita maunya itu frekuensi ya. Frekuensi dari selang tertentu. Ada X, let's say ini X1, ada X2. Nah, yang pengen kita cari itu yang ini kan. Yang ini nih, di antara X1 sama X2. Ya. Ini adalah masih probability-nya atau ya probability doang. Kalau nyari berapa frekuensinya ya udah berarti si probability-nya dikalikan dengan jumlah sampel. Jumlah sampel ya dalam kasus kita misal 100 kayak gitu. Nah, nyari probability-nya gimana? Ya udah kan udah pernah diajarin ya kalau misalnya di antara kayak gini kita pakai persentil 2 dikurangi persentil 1. Nah, ini yang bisa kita cari lewat Excel kayak gitu. Jadi ini nyari frekuensi itu sama dengan persentil 2 dikurangi persentil 1 dikali 100. Nah, ini nih yang kita masukin ke dalam Excel. Kayak gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke Excel tadi. Nah, jadi ini nggak usah ini dulu deh, nggak usah langsung expected frequency ya. Ini kita masuk ke batas kiri dan batas kanan atau persentil, left persentil dan juga right persentil. Nah, ini aja dulu ya sebelum ke observe frekuensi. Nah, persentil kiri ya berarti yang batas kiri untuk kelas pertama itu adalah 70. Ya udah berarti ini adalah norm distribution. Nah, ini nih kita masukin norm titik dis ya. X-nya itu adalah 70 ya. X-nya 70, titik koma, min-nya berapa? Min-nya tadi udah tahu ya, 82. Standar deviasinya berapa? Standar deviasinya misalnya 5 ya. Terus kumulatifnya apa? True nih ya. True. Kita masukin true. Nah, berarti ini nyari persentil kiri. Nah, seperti itu. Ya udah, kita lanjutin untuk yang seterusnya. Yang kanan dulu deh. Ini berarti sama dengan normal distribution. Normal distribution ya. X-nya itu adalah, kalau ini kan batas kanan berarti 72 ya. Masukin X-nya 72, min-nya 82, standar deviasinya 5. Terus kasih true.
Nah, ini aja satu dulu ya. Nah, ini adalah persentil kiri, ini persentil kanan. Pak, Kenapa? mohon maaf, ini kelas B ada ujian awal praktikum dulu. Ini gimana ya, Pak? Ujian awal praktikum gimana maksudnya? Kami dari kelas B ada Oh, kelas B sama jam sekarang. ya sekarang, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, live aja ya. Nanti untuk ininya kan bisa dilihat di YouTube. Baik, Pak. Untuk absennya Bisa bagaimana, 10 Pak? menit lagi. Kalau absen nanti sekalian di hari Senin aja. Senin besok lusa ya. Jadi Baik, sama Pak. yang Terima minggu lalu. kasih. Sama yang minggu lalu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita nyari si expected frekuensinya ya. Expected frekuensi tadi kita udah tahu. Sama dengan persentil yang besar dikurangi persentil yang kecil dikali 100. Ini harus dikurungin ya. Nah, dikurungin terus dikali 100. Nah, ini adalah expected frekuensinya. Yang kalau misalnya menggunakan Gaussian distribution ya, dengan si rata-rata 82 dan standar deviasi 5, ini mestinya segini nih frekuensinya ya. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Mestinya segini si frekuensinya. Tapi ini kan agak-agak meleset dikit ya. Nggak dikit sih, lumayan jauh nih meleset. Ya udah, kita lanjutin dengan yang lain ya. Yang ini berarti sama dengan ini nilainya. Ya kita lanjutin aja normal distribution dan seterusnya ya. Normal distribution, X-nya itu adalah batas kiri 72, kita masukin 72. Batas kanan min-nya berapa? 82. Terus standar deviasinya 5. Terus masukin kurung tutup. Nah, itu ya pasti sama dengan yang ini karena kan batasnya sama. Sekarang yang 74 norm distribution X-nya 74, 82, 5, terus kurung tutup. Nah, terus expected frekuensinya ya udah karena formulanya sama ya, tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, biar nggak capek kita copy aja, terus ganti X-nya ya. Ini berarti 74 sampai 76 ya. Ini tinggal ganti X-nya nih, ini 70. Nah, terus ini 76 sampai 78. X-nya ganti jadi 76 sampai 78. Dan seterusnya ya, ini kalian bisa ngelanjutin sendiri ya. Nah, setelah itu kita cari chi-square-nya kayak tadi. Berarti OF dikurangi EF, di sini kita hitung dulu ya, OF min EF. Berarti ini sama dengan ini dikurangi ini. Dikuadratin aja langsung ya. Kuadratin. Pangkat 2. Nah, berarti ini di dalam kurung terus dipangkatin 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Kita udah dapet ininya ya. Terus ya udah tinggal kita hitung chi-square-nya. Chi-square-nya udah berarti OF min EF ya, pangkat 2 dibagi EF. Ini untuk yang pertama. Terus ini OF min EF kuadrat dibagi ini EF-nya. Nanti semuanya kita jumlahkan. Ini adalah OF min EF pangkat 2 dibagi EF. Berarti ini sama dengan ini dibagi dengan EF. Nah, kita udah ngitung semuanya ini ya ceritanya. Udah ngitung semuanya. Nah, baru ini disamkan atau ditotalkan ya. Totalnya berapa? Nah, si total ini adalah si nilai chi-square perhitungan. Terus kita bandingkan dengan yang di tabel ya. Apakah accepted atau tidak.
Kurang lebih gambaran umumnya gini ya, kalian ngerjain di Excel. Oke. Nih, kayaknya bingung nih, karena kalian nggak melakukan secara langsung. Kalau misalnya kalian udah melakukan secara langsung, ya perlahan itu bisa lah mengerjakannya. Jadi kalau misalnya masih bingung, tinggal lihat lagi aja ya video perkuliahan untuk hari ini. Nanti akan saya upload di YouTube. Kalau misalnya ini nggak paham, bisa kalian lihat juga video yang tahun lalu. Itu pembahasannya kurang lebih sama. Ini saya agak terburu-buru karena ini ngajarnya di kelas reguler sore. Jadi jeda waktunya cuma 1,5 jam ya. Jadi agak tergesa-gesa nih ngajarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nih, cara pengolahan datanya? Cukup Untuk jelas, Pak. EF, kita masih ada beberapa menit, kita lanjutin aja ini ya. Oh iya, tapi belum di absen. Reguler sore ada yang ini, ada yang izin nggak masuk. Saya absen satu-satu aja ya. Fajar Hidayat ada? Fajar Hidayat? Fajar Hidayat? Nggak ada kah? Hadir, Pak. Hadir. Ada ya. Ada, Pak. Muhammad Rizky? Muhammad Rizky? Hadir, Pak. 019 hadir ya. Muhammad Kurniadi? Hadir, Pak. Fajar Sodik? Hadir, Pak. Riyadi Ramdhani? Riyadi Ramdhani? Hadir, Pak. Faisal? Hadir, Hadir. Peggy? Peggy Alfian? Peggy nggak ada ya. Taufik? Hadir, Pak. Anwar ada ya, Anwar. Muhammad Fat? Hadir, Pak. Wawan? Hadir, Pak. Gilang? Gilang Saputra? Gilang Saputra ada nggak? Gilang Saputra. Gilang. Ini di Zoom ya ada nih. Gilang Ginanjar juga ada ya. Kevin ada nggak, Kevin? Kevin. Ini di Zoom-nya juga ada. Oke ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya akhiri kuliah hari ini? Nggak ada? Belum ada sih, Pak. Belum ada, Pak. Ya, silakan ya. Jangan di nanti-nanti ngerjainnya. Karena sesuai pengalaman banyak banget yang keteteran karena di nanti-nanti. Dan kalau kalian ngerjainnya di masa UAS itu sangat tidak disarankan lah. Kalau di masa UAS tuh kalian belajar buat mata kuliah yang lain kan. Jadi sangat tidak disarankan. Saya sarankan ngerjainnya tuh dari 2 minggu ini nih. Jadi minggu tanggal 8 nih, tanggal 8 ya. Ya, 1 minggu berarti. 1 minggu. Kayaknya tanggal 15 udah mulai UAS ya. Berarti tinggal 1 minggu nih dari tanggal 8 sampai tanggal 13 tuh. Kalian ngerjainnya. Cukuplah 1 minggu ngerjain. Jadi pertama ngukur dulu ya, bagi tugas tuh ngukurnya. Udah ngukur, terus ya ngolah data. Udah ngolah data, bikin laporan. Gitu ya, jadi jangan dikerjain pas di masa-masa UAS. Karena akan sangat sibuk. Begitu. Kalau nggak ada yang ditanyain, saya akhiri kuliah hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.